Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan, yaitu Om Ras. Dan kisahnya kisah meranti teman-teman ya. Keren banget kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih untuk masuk ke tanah Kalimantan. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak Horor on Dendam Dukun Santet dari tanah Kalimantan. Kisah Meranti. Rasa sedih yang Meranti rasakan setelah kehilangan Bandu masih terus membayanginya. Setiap kali dia mengingat masa-masa saat bersama dengan Bandu, air matanya pasti jatuh. Ranti, panggil Lampe yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ranti hanya menoleh sesaat, lalu kemudian kembali mengerjakan tugas sekolahnya. Ranti, iya aku dengar, ujar Meranti saat masih fokus pada bukunya. Sampai kapan kamu akan menjauhi kami? Kami rindu ingin bermain bersamamu. Ranti menghela nafas panjang, kepalanya menunduk, matanya mulai terasa berair lagi. Ini satu-satunya cara supaya aku nggak kehilangan kalian. Aku nggak mau kalian seperti Bandu. Aku tahu apa yang Bandu rasakan saat itu, Ranti. Dia tidak ingin kamu terluka. Dia ingin melindungi kamu, walaupun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Kami sayang sama kamu, Ranti. Kami akan melakukan apapun untuk tetap membuatmu aman. Dan apapun yang terjadi pada kami saat melindungimu, itu bukan kesalahanmu. Karena itu merupakan keinginan dan juga pilihan kami untuk selalu melindungimu. Kamu tahu kan, Ranti, bangsa kami ini berumur panjang, tapi tidak dengan kalian. Kalian akan mati sementara kami akan hidup lebih lama. Dan saat hubungan antara kamu dan kami terjalin, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami akan selalu menjagamu dan keturunanmu. Andaikan suatu saat nanti kamu sudah tiada, itu janji kami, Ranti, ucap Lampe. Ranti menatap Lampe yang masih berdiri di dekatnya. Terima kasih, Lampe. Aku juga sayang sama kalian semua, tapi keputusanku sudah bulat. Aku nggak mau kalian sampai kenapa-napa hanya karena membantuku, kata Ranti. Lampe menunduk. Kamu pulang ya. Hiduplah lebih lama dan bahagia, lanjut Ranti seraya menyentuh kepala Lampe dengan lembut. Lampe mengangguk, lalu kemudian ia menghilang hampa. Rasanya dunia Ranti saat itu benar-benar hampa kini. Dia tahu rasanya sendirian seperti apa, karena biasanya selalu ada beberapa makhluk yang berada di dekatnya untuk mengajaknya mengobrol atau hanya sekedar menambahkan diri. Kini ruangan itu kosong, hanya menyisakan ia seorang diri. Ranti menghela nafas panjang. Aku bisa tanpa mereka, gumam Ranti menguatkan dirinya sendiri. Hari itu, Ranti bersama salah satu teman lelakinya pergi mengendarai sepeda motor untuk menuju ke kabupaten. Karena ada beberapa barang yang mereka cari untuk keperluan sekolah. Dan barang itu tidak ada di pasar kecamatan. Maklumlah, daerah pelosok, walaupun di kecamatan, tapi pertokoannya masih terbatas. Kalau sekarang di tahun 2024 ini, alhamdulillah sudah mulai lengkap. Itu pun ekspedisi pengiriman barang masih terbatas dan tidak ada jasa kurir ke desa-desa. Perjalanan dari kecamatan untuk menuju ke kabupaten kurang lebih 2 jaman, dan sepanjang jalan yang mereka lewati itu, di kiri kanan jalannya merupakan hutan. Yon, berhenti dulu sebentar. Perutku mual nih gara-gara panik waktu kamu jumping di gunungan itu tadi, ujar Ranti diikuti pukulan pelan pada bahu Rion.
Maaf, nggak sengaja. Aku kira tadi kamu sudah siap, ucap Rion seraya menepikan motornya. Setelah turun dari motor, Ranti langsung muntah-muntah. Setelahnya ia duduk di atas batu di pinggir jalan sambil menenangkan diri. Kamu tuh sama aja kayak kakakku. Lo tahu jalan gunungan begini malah ngebut-ngebut. Untung tadi nggak jatuh. Kamu nggak mikir emang? Misalkan kita kecelakaan di jalanan sepi begini, terus nggak ada yang nemuin, kita itu nanti mati jadi hantu. Kamu nggak mikir? Ya enggak sih, itu pikiranmu kejauhan Ran. Coba kamu pikir juga, emang motor metik gini bisa naik gunung kalau nggak dipantau dari bawah? Ranti terdiam, ia berpikir sejenak. Ya bisa lah, orang tinggal digas kan. Gak bisa Tuan Putri, karena itu tadi gunungnya lumayan tinggi, jadi harus dipantau dulu biar mulus naiknya. Udah deh, kalau gitu kita lanjutin perjalanan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kali ini Ranti berpegangan erat pada tubuh Rion, takut kalau Rion tiba-tiba ngegas motornya seperti tadi yang hampir membuat Ranti terjatuh ke belakang. Ran, panggil Rion. Apa? Pegangannya biasa aja dong. Perutku berasa kayak dicakar tahu, ujar Rion. Ranti langsung melepaskan pegangannya. Ia baru sadar kalau sedari tadi ternyata yang ia cengkram adalah perut Rion. Maaf. Ya nggak apa-apa, nanti aku kasih tahu kok kalau mau mantau. Ning, hanya suara mesin motor yang terdengar. Ranti, iya apa? Kamu sama Herius pacaran ya? Hah? Kamu sama Herius pacaran? Hah? Ranti sebenarnya sudah mendengar apa yang Rion katakan, tapi kata "ha" itu refleks keluar dari mulutnya saat akan menjawab pertanyaan Rion. Nggak jadi deh, nggak jadi, ujar Rion kemudian. Ran, nanti kita mampir ke Pasir Putih dulu yuk. Tapi kan aku mau ke toko buku dulu, Yon. Aku mau beli pesanan novel Ucuku. Oh ya udah, kalau gitu kita cari barang-barang kita dulu, terus mampir ke toko buku. Pulangnya kita ke Pasir Putih gimana? Oke. Tapi apa nggak kemalaman pulangnya? Ya nggak apa-apa, kan kita naik motor bukan jalan kaki, aman lah. Ranti mengangguk setuju. Singkatnya, setelah mereka sampai di kabupaten, mereka langsung pergi ke beberapa toko untuk mencari barang yang mereka perlukan. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka berdua lantas pergi ke toko buku. Di situ, Ranti memilih beberapa novel cinta remaja untuk dirinya sendiri dan beberapa novel cinta dewasa untuk tantenya. Setelah membayar, keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pasir Putih. Tidak lupa, mereka juga membeli beberapa cemilan untuk nanti dimakan di sana. Yon, kamu pernah kesini ya sebelumnya? Tanya Ranti. Iya, sama temanku Ran. Oh, tempatnya bagus kan? Iya. Ran, ya. Kamu pacaran ya sama Herius? Ranti mengerutkan alisnya. Itu siapa sih? Aku itu gak boleh dibolehin pacaran sama orang tua dan kakakku. Katanya sekolah aja dulu yang benar. Rion tampak lega, namun itu hanya sesaat saja. Aku lega sih. Tapi, Yon, kamu lihat orang itu gak? Potong Ranti seraya mengarahkan jari telunjuk kepada sosok perempuan bergaun merah sebatas paha yang berdiri di kejauhan. Siapa? Yang mana? Tanya Rion. Mengetahui jika Rion tidak bisa melihat sosok itu, Ranti lantas tersenyum. Yang mana sih Ran? Tanya Rion lagi. Gak ada. Aku cuma salah lihat. Oh gitu ya. Ranti mengangguk. Oh iya Ran, kalau boleh tahu, usia menikah ideal menurut kamu itu berapa sih? Tanya Rion. Mungkin 20 tahun atau di atas. Ya di atas dikit lah, tapi gak lebih dari 30 tahun. Rion tersenyum. Kalau cowok idaman kamu itu yang kayak gimana? Tanya Rion lagi. Kayak abahku. Baik, penyayang, lembut, perhatian, pengertian. Pokoknya cowok idaman aku itu kayak abahku. Kalau wajahnya gimana? Kalau aku sih gak terlalu mikirin wajah sih. Yang penting sifatnya baik. Soalnya kata abahku, ketampanan dan kecantikan itu bisa memudar seiring berjalannya waktu. Masa pas muka pasangan kita berubah keriput kita nikah lagi? Kan gak lucu begitu. Rion tersenyum. Jadi pengen punya mertua kayak abahmu deh, ujar Rion yang membuat Ranti salah tingkah. Ran, tunggu sini sebentar ya. Aku mau ambil sesuatu di motor, kata Rion. Ranti mengangguk. Bibirnya masih tersenyum karena candaan Rion tadi.
Ranti duduk sambil melihat pemandangan di sekitaran. Tempat itu indah, dan saat sedang duduk itu tiba-tiba saja Ranti dihampiri oleh sosok bergaun merah tadi. Ranti hanya menatapnya sejenak, lalu ia memalingkan wajahnya ke tempat lain. "Senang bisa bertemu seseorang sepertimu di sini," ucap perempuan itu lembut. Ranti tak menanggapi. "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu," ucap sosok itu lagi. "Aku gak pernah takut. Aku hanya tidak ingin bicara padamu aja," ujar Ranti seraya beranjak dari duduknya. "Sulit untuk bisa bertemu dengan orang sepertimu di sini, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini," ujar sosok itu. Ranti menarik nafas panjang. "Memangnya kau mau apa sih dariku?" tanya Ranti. "Aku hanya ingin kamu membawaku keluar dari tempat ini." Ranti mengerutkan alisnya. "Memangnya kamu gak bisa pergi sendiri?" Sosok itu mengangguk. "Aku sudah terikat dengan sebuah benda, dan benda itulah yang menahanku untuk pergi." "Benda?" Sosok itu mengangguk lagi. "Di mana benda itu?" tanya Ranti. Sosok itu menunjuk ke arah di mana Ranti melihatnya untuk pertama kali tadi. Ranti lantas berjalan ke arah yang sosok itu tunjukkan, dan sosok perempuan tersebut mengikutinya dari belakang. "Ranti," panggil Rion yang baru saja kembali. "Sini, On." Rion bergegas berlari menuju ke arah Ranti yang sudah berjongkok di tanah. "Kamu ngapain di situ?" tanya Rion setelah mendekat. "Bantu aku gali tanah ini dong, Yon. Ada sesuatu nih di dalamnya." "Harta karun kah?" tanya Rion antusias. Ranti menatap Rion dengan tajam, membuat Rion tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Setelah cukup dalam menggali tanah tersebut, akhirnya Rion dan Ranti menemukan sebuah pisau dengan ukuran yang sangat kecil. "Maksudmu pisau mainan ini, Ran?" tanya Rion. "Ini pisau asli, Rion. Pisau ini tuh ada isinya," ujar Ranti. "Iya kah? Oh, jadi kamu bisa menemukan benda-benda seperti ini." "Sudahlah," kata Ranti seraya mengambil pisau kecil itu dari tangan Rion. "Ranti, mau kemana?" tanya Rion. "Kita pulang aja yuk." "Sekarang?" "Iyalah, masa besok? Tapi nanti kemalaman, Rion. Mungkin tuh lihat, langit udah mendung, udah mau hujan." Akhirnya, mau tak mau, Rion pun menuruti keinginan Ranti. Sepanjang perjalanan, Ranti hanya diam dan tak banyak bicara. "Ran, kok diem aja sih? Aku ada salah ya sama kamu?" tanya Rion. "Enggak, kamu gak ada salah apa-apa kok. Aku cuma lagi malas ngomong aja." Pisau tadi kamu bawa?" tanya Rion. "Iya, isinya yang minta." Baru setengah perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Jalanan yang sebagian masih dari tanah itu menjadi licin karena diguyur hujan. "Ran, kita mampir dulu ya. Dulu sebentar, aku gak kuat nih, mataku perih," ujar Rion. "Ya udah, neduh aja dulu, jangan dipaksain." Akhirnya, setelah menemukan gubuk untuk berteduh, mereka pun singgah di sana. "Untung barang-barang kita tadi dibungkus rapi ya, Ran," ujar Rion seraya mengusap matanya. "Ran, kamu kenapa sih?" tanya Rion saat melihat wajah Ranti yang terlihat pucat. Ranti langsung menundukkan kepalanya. "Ranti," panggil Rion pelan. "Gak apa-apa, aku gak apa-apa," jawab Ranti. "Kamu lihat apa sih?" tanya Rion. "Enggak, bukan apa-apa." Rion tak lagi bertanya. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya hujan pun berhenti. "Kita pulang sekarang," ujar Ranti seraya menarik tangan Rion. Iya. "Yon, hati-hati ya. Sore ini sudah masuk Arba Mustamir," kata Ranti. "Hari apa itu, Ran?" "Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari itu dipercaya banyak bala dan bencana yang akan turun ke bumi." "Oh, begitu ya." Mendengar perkataan Ranti itu, Rion pun menjadi ekstra berhati-hati membawa motornya. Hingga akhirnya mereka berdua pun kemudian sampai di rumah tantenya Ranti. "Hati-hati, Rion. Makasih sudah mengantar Ranti," ujar tantenya sambil tersenyum. Rion mengangguk dengan bibir tersenyum sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut. "Wang," panggil Maria seraya berlari menghampiri Awang yang sedang menonton pertandingan voli di dekat gereja. "Kamu juga kesini, Mar?" "Iya, kamu sudah lama?" Lumayan sih." "As, gimana keadaannya sekarang, Wang?" tanya Maria yang memang jarang sekali menjenguk As. "Oh, sudah sembuh. Cuma katanya bagian tubuhnya kadang-kadang terasa sakit
Kalau sedang ada guntur, Maria mengangguk. "Eh, kamu dari mana, Maria?" tanya Awang. "Baru aja pulang jualan sayur." "Hmm, mau beli pentol goreng?" "Hmm, mau sih kalau dibelikan," jawab Maria bercanda. Awang lantas menarik tangan Maria untuk mendekat ke arah penjual pentol goreng yang berada tidak jauh dari lapangan voli. "Adikmu gimana kabarnya, Wang?" tanya Maria sambil memakan pentol goreng yang diberikan oleh Awang. "Baik, tapi aku rasa hatinya yang tidak." Awang menghela nafas panjang. "Dia sedih, Mar. Dia juga bilang kalau nggak akan mau lagi berurusan dengan santet-santet dan semacamnya," lanjut Awang pelan. Maria mengangguk. Wajar sih. Untuk seseorang yang kehilangan teman dekatnya, aku pun tentu akan melakukan hal yang sama, Wang." Beralih pada Rustam dan rekan kerjanya yang saat itu berada di hutan. Sore itu, sepulangnya Rustam dan rekannya dari menggayat. "Makan dulu, Kak. Ini sudah matang semua makanannya," panggil si rekan. Rustam lantas bergegas untuk mendekat ke arah di mana makanan sudah tersaji. Nyenyangan ikan seluang sederhana itu terlihat seperti makanan mewah kalau dimakan di tengah hutan seperti itu. "Hari ini sudah selesai. Jadi besok kita mulai mengerjakan pembuatan papan," ujar Rustam seraya menyendok nyenyangan ikan saluang tersebut. "Ya, kemungkinan sekitar 2 mingguan lagi, Kak. Semua sudah bisa kita keluarkan dari hutan." Rustam terbatuk beberapa kali. Oleh rekannya itu, Rustam langsung diberikan segelas air putih untuk minum. Setelah minum air putih, Rustam tampak memegangi kepalanya yang mendadak terasa pusing. "Kamu tidak mendupon ikan seluang ini kan?" tanya Rustam yang curiga kalau ikan seluang itu didapatkan oleh rekannya dari hasil meracuni ikan di sungai. "Tidak, Kak. Mana berani saya meracuni sungai itu. Kan airnya sekalian untuk kita minum," jawab si rekan. Memang, selama Rustam menggayat, ia selalu meminum mentah air sungai yang ada di tengah hutan karena selain airnya jernih dan bersih, mereka yang bekerja dari pagi hingga sore itu juga tidak memungkinkan membuat stok air yang sudah direbus untuk diminum. Tentunya akan sangat merepotkan, lagi pula mereka berada jauh di dalam hutan dan mata air yang mereka gunakan sehari-hari itu pun berasal dari dalam batu. "Kepalaku terasa pusing, seperti keracunan," ujar Rustam. "Tadi pas saya memasak ikan ini, saya sudah mencicipinya, Kak, dan tidak ada apa-apa. Mungkin aku cuma pusing biasa saja, atau bisa jadi ini karena tekanan darah," ujar Rustam seraya meletakkan piring berisi nasi yang sudah ia makan sedikit itu ke lantai. Namun, saat akan beranjak dari duduknya, tubuh Rustam oleng. "Kak, astaga," ujar si rekan yang berhasil menahan tubuh Rustam agar tidak terjatuh menimpa mangkok berisi nyenyangan ikan seluang yang masih panas itu. Rustam meringis. Si rekan lalu membantu Rustam untuk mengantarkannya ke tempat istirahat yang terbuat dari susunan kulit pohon sebagai pengganti kasur. Rustam berbaring, keringat dingin terlihat bermunculan di wajah dan lengannya. Tubuhnya juga menggigil seperti orang kedinginan. Beberapa kali juga sempat muntah. "Kak, apa tidak sebaiknya kita pulang saja malam ini?" tanya si rekan khawatir. "Tidak usah, aku hanya butuh istirahat saja. Besok pagi pasti akan membaik." Rustam memejamkan matanya, mencoba untuk tidur, namun tiba-tiba saja muncul rasa sakit di bagian perutnya. Sakitnya seperti ditusuk-tusuk, bahkan ia merasakan seperti ada sesuatu yang berjalan di sekujur tubuhnya. Rustam kembali mengerang kesakitan, mengagetkan rekannya yang sedang duduk-duduk di depan pintu gubuk. "Ada apa, Kak? Tolong, sepertinya ada kelabang yang merayap di tubuhku dan dia menggigitku." Segera rekannya tersebut menyalakan senter. Senter itu diarahkan pada tubuh Rustam, namun ia sama sekali tidak melihat ada kelabang ataupun semut yang merayap di tubuh Rustam. "Tidak ada apa-apa, Kak. Mungkin cuma perasaan Kakak saja." Rustam kembali mengerang kesakitan ketika ia merasa ada sesuatu yang menggigit bagian belakang telinganya, tapi ketika tangannya menyentuh bagian belakang telinganya, ia tidak merasakan keberadaan sesuatu yang menggigitnya itu. Semalaman, Rustam tak bisa tidur dan sekitar jam 6 pagi barulah rasa sakit yang Rustam rasakan menghilang. Ya, rasa sakit itu lenyap ketika matahari sudah terbit. "Kakak istirahat saja dulu, biar saya yang pergi sendirian hari ini," ujar si rekan.
Rustam mengangguk dan memutuskan untuk beristirahat sepanjang hari itu dengan harapan besok ia bisa kembali bekerja lagi. Akan tetapi, di sore harinya, rasa sakit itu kembali muncul lagi, bahkan kali ini lebih parah bila dibandingkan dengan malam kemarin. Rustam mengerang, mengadu kesakitan sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba saja mengeras, seperti sedang kontraksi. Sirekan mencoba untuk mengoleskan balsam pada bagian perut Rustam, namun tidak ada hasil. Rustam masih tetap kesakitan dengan perut yang mengeras. Sakit. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Aku merasa seperti ada yang bergerak-gerak. Sakit. Karena merasa janggal dengan apa yang Rustam katakan itu, akhirnya si rekan memutuskan untuk membawa Rustam keluar dari hutan dan pulang ke desa mereka. Namun, dengan keadaan Rustam yang seperti itu, tentu akan sangat menyulitkan perjalanan, tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si rekan nekat untuk menggendong Rustam di punggungnya. Akan tetapi, baru setengah perjalanan, tiba-tiba si rekan mendengar suara tawa menggema dari atas pepohonan. Sial, umpatnya gemetar. Suara tawa itu masih menggema ketika dahan pohon yang ada di atas mereka mulai bergoyang dan menimbulkan suara riuh. Dedaunan mulai berjatuhan mengenai mereka berdua. Serangan kesakitan dari Rustam membuat si rekan semakin tak tentu arah. Dan anehnya lagi, mereka berdua seakan-akan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Nafas si rekan terengah-engah, keringat sudah mulai membanjiri tubuhnya, kakinya pun sudah terasa sakit akibat digunakan berjalan dan berlari dengan beban yang berlebih. Suara tawa itu masih terdengar, namun tiba-tiba ada suara lain yang muncul. Suara itu mirip seperti suara kera yang terdengar bersaut-sautan. Seiring dengan munculnya suara kera tersebut, terasa hembusan angin dingin yang mampu membuat si rekan merinding. Suara kera masih terdengar, namun ketika senter diarahkan ke atas pepohonan, si rekan tidak melihat seekor kera pun di atas pepohonan tersebut. Karena ketakutan, ia lantas kembali berlari. Namun, kini ia tidak lagi berputar-putar di tempat itu. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun sampai di pinggir sungai. Setelah meletakkan Rustam di bawah sebuah pohon, si rekan langsung mendorong perahu mereka dari tepian sungai. Dan saat perahu sudah berada di sungai, si rekan lalu kembali menggendong Rustam dan menaikkannya ke atas perahu. Namun, karena tadi si rekan menggendong Rustam, alhasil ia tidak bisa membawa mesin perahunya karena memang sebelumnya mesin perahu Cis itu mereka lepaskan dari perahu untuk menghindari pencurian. Dan mesinnya kini masih berada di gubuk mereka. Karena takut untuk mengambil mesin perahu tersebut, akhirnya mau tak mau si rekan terpaksa keluar dari sungai kecil itu dengan hanya menggunakan dayung kayu yang tersedia di perahu. Sepanjang jalan keluar menuju sungai yang lebih besar, si rekan sempat beberapa kali melihat sekelebatan sosok putih dari balik pepohonan di pinggiran sungai. Saking takutnya, ia sampai menangis. Dia terus mendayung hingga akhirnya ia melihat pohon seukuran tubuh orang dewasa yang patah dan menghalangi jalan. Pohon itu cukup panjang dan masih lengkap dengan dahan-dahannya, membuat si rekan sangat kesulitan untuk mengakali perahu agar bisa melewati pohon tersebut tanpa harus memotongnya. Namun, sekian lama ia mencoba, tetap tidak berhasil, dan satu-satunya cara adalah dengan memotong pohon tersebut. Karena ia hanya membawa sebuah parang, jadi ia akan memotong pohon itu secara perlahan dengan menggunakan parang. Tapi sialnya, baru beberapa tebasan saja, parangnya malah terlepas dari gagang lalu jatuh ke dalam sungai. Sial, lagi-lagi yang mengumpat. Krak, krak. Mendengar suara itu, si rekan langsung menutup wajahnya. Ia pasrah kalau andaikan malam itu harus berakhir di tempat tersebut. Prak! Suara kayu patah dan suara gelombang air yang tiba-tiba tercipta, entah karena apa. Karena penasaran, akhirnya si rekan coba untuk membuka sebelah matanya. Ia langsung gemetar ketika melihat sosok mirip kera besar dengan telinga lebar tengah mematahkan batang pohon yang menghalangi sungai.
Sebisa mungkin, si rekan menahan dirinya agar tidak berteriak dan setelah sosok itu menghilang, si rekan langsung bergegas mendayung melewati pohon yang sudah dipatahkan sosok kera tadi sampai membentuk jalan kecil yang muat untuk perahu mereka lewat. Singkatnya, setelah berada di muara sungai, si rekan pun kembali mendayung untuk menuju desa. Desa mereka masih sangat jauh, kemungkinan di pagi harilah mereka akan sampai di desa. Bertahan ya kak, semoga tidak ada apa-apa lagi di sepanjang perjalanan kita ini, ucap si rekan. Beralih kepada Ranti. Ranti yang saat itu sudah tertidur tiba-tiba saja terbangun ketika ia mendengar suara Lampe yang berkali-kali memanggil namanya. Ranti, udah apa lagi sih? Kan aku sudah menyuruhmu untuk pulang. Sudah, kembali lagi ke tempat asalmu. Berbahagialah bersama teman-temanmu. Aku gak mau kamu sakit atau bahkan mati karena aku seperti Bandu. Abahmu Ranti, dia sakit. Untung saja aku tiba tepat waktu. Andai terlambat sedikit saja, kurasa mereka akan mati di mangsa macan. Sosok macan di sini bukanlah macan hewan, tapi lebih kepada jin. Sosok macan ini menyerupai hewan dengan ekor panjang dan biasanya mereka berburu secara berkelompok. Tidak jarang juga mereka memburu manusia untuk dimangsa. Macan ini juga bisa menyerupai orang yang kita kenal atau bahkan orang lain yang menawarkan hal-hal yang sangat menggoda. Jika kita terperangkap, maka kita akan dijadikannya sebagai bangsa. Namun, bagi kebanyakan dukun yang ilmunya sudah di atas rata-rata, macan ini justru malah diburu, pun diambil bagian tubuhnya, lalu kemudian dijadikan jimat. Mendengar apa yang Lapi katakan, Ranti langsung terbangun dari kasurnya. Kamu serius? Tanya Ranti. Ya Ranti, aku tidak berbohong. Sekarang ini mereka sedang dalam perjalanan menuju desa. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku akan memantau mereka sampai mereka tiba di desa, ujar Lampe sesaat sebelum dia menghilang. Ranti tertegun. Ia duduk di atas kasurnya. Dadanya tiba-tiba saja berdebar rasa takut, was-was, khawatir, panik bercampur aduk menjadi satu. Aku mau pulang, gumam Ranti. Setetes air bening mengalir dari sudut matanya. Bergegas, ia keluar dari dalam kamar. Ia berjalan ke arah kamar tantenya. Ranti mengetuk kencang pintu kamar tersebut. Kenapa, Ti? Tanya tantenya dengan mata yang masih setengah terpejam. Ranti mau pulang, Cu. Hah? Pulang? Sekarang? Jam segini? Iya, Cu. Abah butuh Ranti. Aduh, ada apa sebenarnya si Ranti? Kamu itu jangan buat Ucu panik dong. Abah sakit, Cu. Sekarang Abah bersama temannya sedang menuju desa. Ranti nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Abah, Cu. Makanya Ranti mau pulang sekarang. Ya Allah, tapi Amamu nggak ada di rumah, Ti. Ucu kan juga tidak bisa bawa cis. Sebentar ya, Ucu akan minta tolong pada tetangga dulu, ujar tantenya seraya berlari keluar rumah dengan rambut yang masih acak-acakan. Setelah 20 menit kemudian, tantenya kembali lagi ke rumah. Ia menggeleng. Mang Rahmat ketewe, Ti. Mang Wahyu juga sedang tidak ada di rumah. Sementara Sudi sedang sakit. Tidak ada yang bisa mengantar kamu, kata tantenya sedih. Gak apa-apa, Cu. Aku akan pergi ke rumah Rion. Aku rasa hanya dia sekarang yang mau membantuku. Ya Allah, gimana ya Ranti? Bukannya Ucu melarang, tapi Ucu khawatir sama kamu. Kalau cuma kalian berdua lewat jalanan yang sunyi itu, takutnya kalian jatuh. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Ranti menggeleng. Nanti bisa jaga diri kok, Cu. Ucu tenang aja, gak akan terjadi apa-apa sama kami berdua di jalan nanti. Ya sudah, ayo kita ke rumah Rion, biar Ucu yang menjelaskan nanti sama keluarganya. Ranti mengangguk, lalu mereka berdua berjalan kaki untuk menuju ke rumah Rion. Untungnya keluarga Rion mengizinkan, mungkin karena tantenya Ranti yang meminta tolong. Nanti pergi dulu ya, Cu, pamit Ranti pada tantenya. Ya, hati-hati ya kalian berdua. Besok kalau Amangmu sudah datang, kami juga akan pergi ke sana untuk menjenguk Abahmu. Ranti mengangguk. Rion dan Ranti berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dan karena menggunakan sepeda motor,
perjalanan menuju ke desa Ranti menjadi lebih cepat, namun juga cukup berbahaya sebab jalanan yang akan mereka lewati itu tidak beraspal, hanyalah tanah kuning dan batu yang membentang sepanjang jalan. Dan untuk sampai di jalanan tersebut, mereka terlebih dulu harus menyeberangi sungai besar dengan menggunakan feri milik warga desa. Untungnya pemilik feri penyeberangan itu mau menyeberangkan mereka berdua malam itu karena pemilik feri tersebut merupakan keluarga jauhnya Rion. Nanti pegangan yang erat, takutnya kamu jatuh nanti pas ditanyakan, ujar Rion. Tanpa mengatakan apapun, Ranti lantas berpegangan erat pada jaket Rion. Sepanjang perjalanan tersebut, Ranti melihat berbagai macam makhluk halus yang sedang beraktivitas. Beberapa di antaranya tampak membungkuk kala melihat Ranti. Tidak ada obrolan di antara keduanya. Ranti hanya diam saja dan Rion memakluminya. Ia pun juga tidak ingin mengganggu Ranti dengan mengajaknya mengobrol. Setelah keluar dari jalan ini, belok kiri kan? Tanya Rion memastikan. Ya, jawab Ranti singkat. Perjalanan mereka menuju ke desa Ranti sangat lancar. Tak ada hal yang menghambat sepanjang perjalanan tersebut. Singkatnya, ketika sudah sampai di depan rumah, Ranti langsung melompat turun dari sepeda motor Rion. Ia menggedor-gedor pintu rumah hingga terdengar suara kakaknya dari dalam rumah. "Iya sebentar," ujar Awang. Awang mengerutkan alisnya saat ia melihat Ranti berdiri tepat di hadapannya. "Ranti, sudah jangan banyak tanya. Abah dalam perjalanan pulang dan kita harus menjemputnya," ujar Ranti seraya menarik tangan sang kakak. "Itu siapa? Kamu pulang ke sini cuma untuk menjemput Abah. Memangnya Abah kenapa?" tanya Awang, tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran dan khawatirnya. "Udah jangan banyak tanya. Sekarang pokoknya kita jemput Abah." Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Awang tetap menuruti apa yang Ranti katakan. "Ada apa, Awang? Ranti, kenapa kamu pulang malam-malam begini?" tanya ibunya yang baru saja bangun tidur. Mau tak mau, Ranti langsung menceritakan tentang apa yang ia ketahui dari Lampe sebelumnya. Ibunya terduduk, tubuhnya seketika gemetar. "Mama tenang aja, Abah pasti aman sekarang. Karena ada teman Ranti di sana yang menjaga mereka," ujar Awang seraya memeluk sang ibu. "Hei kamu," panggil Awang pada Rion yang berdiri diam di depan pintu. Saya kak?" tanya Rion gugup. "Ya, kamu sini." Rion langsung masuk mendekati Awang. "Sementara aku sama Ranti pergi, kamu tolong jaga mamaku ya," ujar Awang. Dengan cepat Rion mengangguk. "Aku titip mamaku ya Yon," ucap Ranti. "Iya Ranti, hati-hati ya." Setelah Ranti dan Awang pergi, tak berapa lama kemudian terdengar suara mesin jis yang memecah keheningan malam itu. "Cepat ke Awang." "Iya ini juga sudah paling cepat Ran." Ranti gelisah, takut terjadi apa-apa pada ayahnya. "Aduh, perutku makin sakit. Aduh, rasanya seperti ada yang bergerak-gerak di dalam tubuhku." Rustam mengadu kesakitan. "Sabar ya kak, kemungkinan besok pagi kita baru sampai ke desa," ujar Sirkan yang masih terus mendayung. Suara daun pohon yang bergoyang cukup membuat Sirkan takut sekaligus penasaran, namun ia tak cukup berani untuk mengarahkan senter ke arah sumber suara itu berasal. Ia hanya fokus mendayung meskipun tangannya terasa hampir copot karena pegal dan juga sakit. "Apa itu?" gumam Sirkan seraya mengarahkan senternya ke arah air yang tiba-tiba bergelombang. Sial, buaya!" Sirkan terus berusaha mendayung menjauhi buaya tersebut, tapi tampaknya buaya itu seakan mengejar perahu mereka. "Aku tahu kau Pangulu. Kau bukanlah buaya asli," teriak Sirkan terus berusaha menjauhi si buaya. Krak, brrr. Sebudahan besar jatuh mengenai si buaya, dan itu seperti dilempar oleh sesuatu dari pinggir sungai. Entah ulah makhluk apa itu, yang pasti berkat lemparan dahan yang mengenai buaya tadi, si buaya itu langsung menghilang. Lamat-lamat dari arah hilir terdengar suara mesin cis yang terdengar nyaring. Sirkan berharap jika suara mesin cis itu berasal dari cis sungguhan yang dikemudikan oleh manusia, bukan suara buatan makhluk halus untuk mengelabui mereka. Suara mesin cis itu semakin mendekat, dan sorot dari saya senter yang Ranti pegang membuat rekan ayahnya itu tersenyum penuh harap.
Itu mereka, Kak, teriak Ranti seraya mengarahkan senter ke perahu ayahnya yang terlihat terombang-ambing di tengah sungai. Singkat cerita, setelah mereka berhasil memindahkan Rustam ke dalam perahu Cis yang dikemudikan oleh Awang, mereka pun meninggalkan perahu milik Rustam itu di pinggir sungai dengan mengikatkannya pada sebuah pohon mondok. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Ranti. Awang langsung menggendong ayahnya. Saat memasuki rumah, ibunya Ranti histeris ketika ia melihat suaminya sudah dalam keadaan tak sadarkan diri seperti itu. Rion menahan tubuh ibunya Ranti agar tidak jatuh ke lantai. Ranti menatap Rion yang baru saja merebahkan tubuh sang ibu di atas lantai. Rion, kamu bisa bocis kan? Tanya Ranti dengan suara bergetar. Rion mengangguk. Tolong antarkan aku untuk menemui seseorang. Enggak, biar kakak aja. Kamu di rumah jaga Abah dan Mama. Biar aku sama temanmu yang ke rumah Mang Nanjan. Potong Awang. Di luar nggak aman, Kak. Akan sangat berbahaya kalau kalian hanya pergi berdua, ujar Ranti. Aku lebih mencemaskan Abah, Ti. Di sini aman. Kakak jaga Abah dan Mama. Biar aku sama Rion yang pergi ke rumah Mang Nanjan. Akhirnya Awang pun setuju. Lalu Ranti dan Rion bergegas keluar rumah. Nanti, apa yang sebenarnya terjadi sama abahmu? Tanya Rion. Abahku terkena kiriman, Yon. Hah? Maksudmu santet? Iya. Oh Tuhan, teganya mengirimkan santet itu, ucap Rion. Meski di sepanjang perjalanan itu Ranti melihat banyak makhluk halus, namun mereka tidak ada yang berani mengganggunya hingga sampailah mereka berdua di rumah Nanjan. Ternyata saat itu Nanjan sedang berlatih kuntau seorang diri. Ia pun tampak kaget kala melihat Ranti. Melihat raut wajah Ranti yang kusut, Nanjan langsung bertanya tentang tujuan Ranti datang malam-malam itu. Abahku terkena santet, Mang, ujar Ranti tanpa basa-basi lagi. Hah? Sekarang di mana abahmu? Tanya Nanjan. Di rumah. Dia terkena saat berada di penggayatan, jawab Ranti. Hari sudah hampir pagi, Ranti. Besok malam baru kita bisa lakukan ritualnya. Abahku sudah parah, Mang. Sepertinya beliau terus-terusan menahannya sampai-sampai jadi separah itu. Baiklah. Ayo, mari kita pergi ke rumahmu sekarang, ujar Nanjan. Sesampainya mereka di rumah Ranti, terdengar suara Rustam yang merintih-rintih kesakitan. Ia terus meracau, mengatakan kalau ada banyak binatang yang merayap di tubuhnya, padahal Awang dan ibunya tidak melihat keberadaan satu ekor binatang pun yang merayap di tubuh Rustam. Tapi Ranti bisa melihat dengan jelas bagaimana kulit sang ayam menggelembung dan bergerak-gerak memanjang. Ranti, tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Aku mendengar orang itu akan segera mengakhiri semuanya besok malam, ujar Lampe yang baru saja tiba. Orang itu? Siapa Lampe? Kamu tahu dari mana? Kita bisa menyerangnya sekarang, Ranti. Aku sudah mengumpulkan teman-teman. Mereka semua akan membantu, ujar Lampe. Ada apa, Ranti? Tanya Nanjan. Ranti lantas menceritakan tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Lampe dan Amang Nanjan menyetujinya. Baiklah, kita lakukan saja sekarang, ujar Nanjan menyanggupi. Tutup semua celah yang bisa dimasuki oleh cahaya matahari. Jangan biarkan sinar matahari masuk ke ruangan ini. Biarkan semuanya tetap gelap seperti ini sampai kami menyelesaikan ritualnya, lanjut Nanjan. Saat Ranti dan Nanjan sedang bersiap-siap, Awang dan Rion langsung menutupi semua celah agar sinar matahari tidak bisa masuk. Kamu siap? Tanya Nanjan. Ranti mengangguk. Aroma dupa yang dibakar seketika memenuhi ruangan tersebut. Awang dan Rion sampai terbatuk beberapa kali karenanya. Ranti berjalan beriringan bersama Nanjan dan Lampe. Mereka pun tiba di sebuah tempat yang berkabut tebal. Ini kan tempat dukun yang waktu itu. Kamu ingat kan? Ujar Ranti pada Lampe. Kenapa kita kesini? Lanjut Ranti. Dukun yang dulu kita habisi itu merupakan saudara dari orang yang menyantet abahmu sekarang, Ranti, kata Lampe menjelaskan. Ranti menutup mulut dengan tangannya. Ia tidak percaya kalau masalah itu akan menjadi panjang dan sampai mengancam keselamatan sang ayah. Jadi saudara dukun itu ingin balas dendam pada abahku. Padahal waktu itu dia juga hampir mencelakai abahku. Lampe mengangguk. Memang saudaranya yang mana? Tanya Ranti.
Belum sempat Lampe menjawab, tiba-tiba saja seorang laki-laki yang Ranti kenal keluar dari dalam pondok. Mata Ranti seketika melotot. Orang itu dia yang dulu Kak Awang pukul, ujar Ranti. Lelaki itu tersenyum menatap Ranti. Harusnya aku menghabisimu malam itu, ujarnya masih terus menatap Ranti. Nafas Ranti naik turun. Ia terbakar amarah kala mendengar ucapan laki-laki tersebut. Seharusnya kera itu tidak memberitahumu. Kau tahu, padahal aku ingin mengakhiri rasa sakit ayahmu besok malam. Tapi sepertinya niat itu terpaksa akan aku urungkan. Karena saat ini aku kedatangan tamu istimewa yang akan bersenang-senang denganku. Darahmu akan membuatku semakin kuat. Dengan darahmu juga aku akan bisa memerintah banyak makhluk seperti mereka, ujar lelaki tersebut diiringi gelak tawa yang mengerikan. Serang mereka budak-budakku, teriak si lelaki pada makhluk peliharanya yang tak bersembunyi di mana. Asap putih muncul dan mulai mengelilingi tubuh Ranti. Melihat pemandangan itu, Lampe langsung menarik tangan Nanjan untuk menjauh. Mata Ranti tampak berapi-api, sorot matanya tajam dan menakutkan. Ranti mengangkat tangannya dan asap putih itu terlihat membentuk bola di atas telapak tangannya. Bola asap tersebut semakin lama semakin besar, dan setelah cukup besar, Ranti melemparkannya ke arah si lelaki itu. Brak! Tubuh lelaki itu terpental menabrak dinding pondoknya hingga jebol. Ranti melangkah mendekat ke searah laki-laki itu. Ia terus melakukan serangan tanpa memberi waktu untuk si lelaki itu melakukan perlawanan. Lampe, teriak Ranti. Lampe melesat dengan cepat mendekat ke arah Ranti. Kini giliran dia yang menghajar orang itu. Perempuan bergaun merah terlihat sangat bernafsu untuk menghajar makhluk peliharaan si lelaki tersebut. Ia menghajarnya sampai tak ada yang tersisa. Nanjan tersenyum melihat Ranti. Kau sudah jauh lebih kuat, Ranti. Kau sudah bisa pergi sendiri tanpa aku. Ranti tidak menjawab. Ia hanya menatap Nanjan sebentar, lalu kemudian mengajaknya untuk pulang. Di rumah terlihat Awang yang masih memeluk ibunya, dan di sudut ruangan terlihat juga Rion yang terus menatap tubuh Ranti yang tidak bergerak di dekat ayahnya yang masih kesakitan. Tidak berapa lama kemudian, Nanjan kembali sadar diiringi Ranti yang juga sudah terbangun. Apa kamu ingin belajar membereskan santet yang bersarang di tubuh abamu? Tanya Nanjan. Enggak, Mang. Ranti belum berani mencoba, ujar Ranti. Nanjan mengangguk. Ia faham dengan apa yang Ranti rasakan. Awang, tolong carikan kelapa yang masih hijau ya. Ambil sebanyak 7 buah, ujar Nanjan pada Awang. Awang mengangguk dan ia segera beranjak dari duduknya. Rion juga terlihat mengikutinya. Ini sudah nggak apa-apa, Mang, kalau pintunya dibuka? Tanya Awang. Nanjan mengangguk. Ayo, ajak Awang pada Rion yang mengekor di belakangnya. Ranti memegang tangan sang ayah. Air matanya kembali berjatuhan saat melihat ayahnya yang tampak sangat kesakitan itu. Abah sabar ya, sedikit lagi bah. Setelah ini Abah akan sembuh, ucap Ranti sedih. Ranti, jangan menangis ya nak, kata Rustam terbata. Ranti sayang Abah bertahan ya, isak Ranti. Rustam mengangguk. Ia meremas tangan putrinya. Setengah jam berlalu, Awang dan Rion pun kembali dengan membawa 7 buah kelapa. Di belakang mereka juga ada istri Amang Tagu dan As yang datang. Setelah mendapatkan buah kelapa itu, Nanjan langsung melakukan ritualnya. Satu persatu buah kelapa diasapi dan diletakkan di atas bagian tubuh Rustam yang sakit. Dan setelah ritual selesai, Nanjan membawa kelapa-kelapa itu ke sungai. Salah satu kelapa dibelah oleh Nanjan dan terlihat gumpalan darah hitam bercampur dengan beberapa ekor kelabang dan juga ular kecil di dalamnya. Ini adalah sebagian kecil isi santet yang dikirimkan oleh orang itu pada abamu, ujar Nanjan pada Awang. Awang menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia tidak percaya melihat gumpalan darah hitam beserta kelabang dan ular yang berada di dalam kelapa itu. Kau tidak perlu heran.
Karena aku sudah memindahkan santet itu ke dalam kelapa-kelapa ini melalui ritual yang aku lakukan tadi. Ujar Nanjan tersenyum. Awang mengangguk, namun mulutnya seakan-akan membisu. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jelas sudah, motif orang itu menyantet abahmu. Karena memang tidak mungkin seseorang mengirimkan santet begitu saja tanpa ada alasan-alasan tertentu. Ujar Nanjan pada Ranti setelah Rustam tertidur. Iya Mang, terima kasih ya Mang. Amang sudah banyak membantu keluarga kami. Ucap Ranti. Nanjan pun tersenyum. Kau pun bisa menjadi seperti Amang, Ranti. Kamu tinggal memilih jalannya. Ranti menunduk. Sebenarnya setelah kematian Bandu, Ranti sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal gaib, Mang. Tapi setelah kejadian ini, Ranti sepertinya berubah pikiran. Ranti akan mengasah kemampuan Ranti lagi sampai benar-benar bisa membantu orang dengan tanganku sendiri, kata Ranti. Nanjan pun tersenyum. Jin itu sama seperti kita. Mereka hanya dikaruniai umur yang panjang, tapi tidaklah abadi. Mereka tetap bisa sakit, terluka, ataupun mati. Tidak seperti iblis yang kekal hingga akhir dunia. Pertemuan dan perpisahan itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindari. Tapi selagi bersama, buatlah momen terindah yang jika salah satu dari kita mati, maka akan ada momen indah yang bisa dikenang oleh yang masih hidup. Ujar Nanjan dengan bibir tersenyum. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Meranti. Oh, Meranti ini belum move on nih rupanya nih ya, dari kehilangan dia dari sosok teman gaibnya, sahabat gaibnya itu Bandu ya, sehingga dia mau meninggalkan teman-teman gaibnya semua. Nah di sini ternyata pada saat perjalanan dia udahlah mau ninggalin semuanya, ternyata ayahnya, abahnya ya, Abah Rustam mengalami serangan santet yang mana ternyata serangan santet ini dilancarkan oleh orang yang buat teman-teman mungkin yang belum tahu bisa mengikuti episode sebelumnya. Orang yang ditemui di pondok di tengah hutan waktu itu, yang orangnya baik padahal, tapi ternyata di situ dia menaruh dendam terhadap keluarga Meranti, disikatlah ayahnya, luar biasa. Dan akhirnya Meranti berkat bantuan dari teman-teman gaibnya dan juga dari sosok Amang Nanjan ya sebagai pembimbingnya, di sini akhirnya berhasil membinasakan dukun itu dan santetnya medianya kalau di sana berarti ini ya buah kelapa, 7 butir kelapa dan dilarung di sungai. Setelah itu kelapanya dibongkar, nah barang-barang media santetnya ada di situ semua. Luar biasa sekali. Jadi kisah-kisah dari Om Ras ini seperti ngebawa kita masuk ke dalam alam Kalimantan ya, bagaimana tadi Abah Rustam di tengah hutan, dia terkena serangan santet sehingga harus dibawa dengan menggunakan perahu ya atau jukung ya, kalau tidak memakai cis berarti biasanya namanya jukung tuh. Jadi dia didayung teman-teman. Dan di sini perjalanan air itu mencekam banget ya. Untung didampingi sama sosok sahabat gaib dari Meranti. Jadi pokoknya dapet banget feel-nya di sini dan nama-namanya juga nama-nama orang sana ya, keren banget tuh pokoknya. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Dan saya udah request nih sama Om Ras nih supaya kisah Robert dilanjutin lagi. Kisah Robert tuh dukun sakti asal Kalimantan, keren banget ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Om Ras dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pokoknya nggak dapat notifikasi, setiap malam jam 7 langsung aja tongkrongin channel ILO Extreme. Insya Allah akan ada selalu video-video terbaru untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman ya, yang mungkin teman-teman ada yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini dan bebas ya dalam bentuk tulisan, kirimannya boleh ya.
dalam bentuk audio atau voice note boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah. Ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.